Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran 3, meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Nah, di sini kita akan membahas ya bagaimana Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, Anda semuanya, Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah juga Maha Pemberi. Allah memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Luar biasa. Amatilah dan ceritakan gambar berikut ini ya. Kita lihat gambar 3.1 dan gambar 3.2. Ya, kita lihat di sini. Nah, buatlah pertanyaan dari hasil pengamatanmu. Kemukakan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Ceritakan maksud gambar-gambar di atas. Nah, di situ ya. Nah, Nanda di sini gambar 1 kita lihat ada seorang anak yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada seorang anak yang sedang berbagi dan memberi kepada orang lain. Nah, ini adalah semua kebaikan yang harus dilestarikan dan diistiqomahkan ya. Nanti kalian buat pertanyaannya dari gambar tersebut. Nah, amatilah dan ceritakan gambar berikut ini ya. Kita lihat di sini. Masya Allah, ada orang yang sedang bersujud. Sujud ini bagian dari sholat ya. Nah, Ananda semuanya, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Apa itu Maha Esa? Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa taala adalah satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada suatu pun yang menyamainya. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Nah, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas. Hafal semua surah Al-Ikhlas? Alhamdulillah. Mari kita baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu makhluk pun yang sama dengan Allah SWT. Allah itu pasti berbeda ya. Nah, Anda semuanya, segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus beribadah hanya kepada Allah, bukan karena yang lain ya. Bukan karena takut, bukan karena ingin dilihat manusia, bukan karena ingin dipuji-puji ya. Tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menghambakan diri selain Allah. Kita tidak boleh menyembah pohon besar misalnya. Ya. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ya, tidak boleh. Tidak boleh meyakini pada ramalan dan nasib. Misalnya apa? Ramalan bintang, zodiak atau primbon, ya. Kita percaya sehingga kita benar-benar meyakininya. Kita tidak boleh ya, karena apa? Kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selalu memperbanyak zikir ya. Di sini kita lakukan bahwa berzikir ya. Setiap saat kita berzikir. Ketika duduk kita berzikir kepada Allah. Ketika berbaring kita juga berzikir. Ketika berdiri kita juga berzikir. Ananda semuanya, di sini kita harus mengesakan Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah. Karena apa?
Karena Allah tidak mengampuni dosa syirik. Mengerikan ya. Makanya kita tidak boleh berperilaku syirik, karena Allah tidak mau mengampuni dosa-dosa syirik. Nah, Anda semuanya, kita tidak boleh ya percaya terhadap ramalan-ramalan dalam apapun bentuknya. Ya. Kita hanya boleh percaya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitabnya, yaitu Al-Qur'an, melalui sunnah nabinya, melalui perkataan-perkataan ulama. Yang jelas di sana adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ulama adalah pewaris para nabi. Nah, Anda semuanya, setelah kita mengetahui Allah itu esa, bagaimana sikap anak-anak? Saya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya satu, dan hanya kepada Allah aku beribadah. Harus beribadah kepada Allah. Bagaimana cara meyakini bahwa Allah itu esa? Nah, lakukan bergantian dengan temanmu ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita meyakini bahwa semua alam semesta ini adalah Allah yang menciptakan. Semua manusia adalah Allah yang menciptakan. Kita hanya menyembah dan beribadah kepada Allah, bukan menyembah pohon besar, bukan menyembah patung, bukan menyembah matahari, tapi hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan melaksanakan sholat, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangannya. Anda semuanya yang soleh dan solihah, mari kita bernyanyi. Nah, di sini ada Allah Tuhanku yang Maha Esa ya. Allah Tuhanku yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah. Allah Tuhanku yang Maha Esa, kita ibadah kepada Allah. Kita ibadah kepada Allah. Aku percaya Tuhan ini satu, satu Tuhanku adalah Allah. Aku selalu hidup bersatu karena Allah, bersatu karena Allah. Nah, itu tadi ya lagunya Allah Maha Esa dengan nenek moyangku, dengan ada lagu nenek moyangku seorang pelaut. Allah Tuhanku, gitu ya. Nah, Anda semuanya, berilah tanda checklist pada kolom yang tepat. Aku percaya Allah itu Maha Esa, pasti ya. Aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Ya. Aku percaya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ya. Aku beribadah hanya demi Allah dan untuk mencari ridha Allah, pasti ya. Nah, Anda semuanya, kita harus beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yuk kita berlatih. Allah Maha Esa artinya apa? Allah Maha Esa artinya? Iya, Allah itu Esa, satu, tunggal gitu ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Kita tidak boleh titip Allah dengan apapun atau siapapun. Nah, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun atau siapapun. Nah, Anda semuanya, apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini kita belajar tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Esa? Apa bukti keyakinanmu? Ya, saya yakin, karena semua yang menciptakan ini adalah Allah yang Maha Esa. Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Anda semuanya, kegiatan bersama orang tua, tuliskanlah dalam selembar kertas tentang cara meyakini bahwa Allah Maha Esa. Setelah selesai, mintalah orang tuamu menandatanganinya hasil pekerjaanmu dan serahkan kepada bapak ibu gurumu ya. Itu ya Anda semuanya. Nah,
Allah Maha Esa sudah kita selesaikan. Insya Allah di part 2-nya kita akan berbicara tentang Al-Wahhab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.